Alhamdulillah baik, Mbak. Aduh, lama gak ketemu sahabat. Saya sekarang berada di tempat produksi keripik pisang Piksai Arta Barokah. Ini dengan pemiliknya Ibu Rofiatun. Iya, Mbak. Apa kabar nih? Lama gak ketemu. Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak, sekarang saya produksi keripik pisang. Karena keripik pisang itu kan mudah didapat, dan di wilayah sekitar sini petani-petani pada nanam pisang. Apalagi saat ini kan buah pisang tuh harganya menurun. Otomatis kan kita harus kreatif, inovatif. Nah, betul. itu saya bikin keripik. Dan alhamdulillah masyarakat suka. Betul, ada beberapa rasa di sini, ada original, ada manis, coklat, pedas, barbecue. Pedas juga ada sekarang ya? Ada pedasnya itu dari jahe sama cabai. Dulu tumpi, Mbak. Tumpi itu peyek itu tahu tumpi ya? Kita baru dengar tumpi itu apa, kita coba tanya dulu. Kenapa dari tumpi pindah ke keripik pisang? Karena tadi memang pisang banyak didapat di sekitar kita. Kemudian harganya pun juga bisa terjangkau. Nah, ini untuk peluang usaha dimanapun sahabat-sahabat berada bisa menjadi salah satu peluang usaha untuk kita gitu. Terus tumpi itu apa? Tumpi itu terbuat dari tepung beras, Mbak. Nah, ada kacang hijau atau kacang tanah, ada rebon, ada teri juga. Itu untuk lauk ya, lebih pada untuk lauk gitu. Untuk cemilan juga enak, asal nggak asin-asin banget. Itu cocok untuk, apalagi ini mau lebaran, Mbak. Betul, pas sekali ditaruh di meja untuk menjamu tamu-tamu. Habis tarawih juga bisa. Iya, enak, itu enak Sahur sekali. juga bisa gitu ya. Cuma sekarang fokusnya pada keripik pisang ya. Ya. Kalau selama ini pemasarannya bagaimana untuk keripik pisangnya? Alhamdulillah kalau selama ini pemasaran kami ada di Intan Samiroto, Intan Dinar, sama Intan Pasar Meteseh itu. Terus juga dari teman-teman UKM ada yang toko-toko di Semarang Utara juga ada. Terus ini, Mbak, yang lagi mau launching, alhamdulillah Piksai juga sudah diterima di Indomaret. Di Indomaret sekitar kita di Kota Semarang. Iya, sahabat-sahabat yang ada di wilayah Kota Semarang, jika ingin merasakan keripik pisang Piksai dari Arta Barokah produksi Ibu Rofiatun, bisa dibeli di Indomaret. Ya. Tapi ini kita iklan nggak ya Indomaret? Nggak apa-apa lah ya. Yang penting untuk pemasaran UMKM apapun kita lakukan. Kemudian untuk Indomaret ada kesusahan nggak kemarin prosesnya itu? Kemarin kan kita kurasi, alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung ya lolos, karena memang tadi ya Arta Barokah. Jadi barokah. Barokah itu benar-benar deh setiap kita usaha mudah-mudahan berkah gitu. Amin, amin. Karena dari keripik pisang Arta Barokah Piksai ini juga sudah ada legalitas, Mbak. Kita juga sudah ada PIRT, halal, JMKP juga sudah. Nah, itu mungkin yang membuat diterima. Tidak semuanya bisa diterima di Indomaret karena emang nggak susah perizinannya, karena beliau kan semuanya jaringan Indomaret ya. Berarti emang harus ada PIRT, halal, dan perizinan terus ada paling tidak ada dilengkapi lagi kalau mau buka peluang usaha apapun lah, tidak hanya di keripik pisang ya, kita pasti harus ada ke dinas setempat untuk menanyakan lah apa kebutuhan legalitas untuk mendirikan suatu usaha, apalagi yang berbau konsumsi ini ya. Gitu. Terus kemudian selama ini saya juga pernah membawa dan mengirim keripik ini ke Brasil. Ya. Di waktu itu dan beliau juga sempat datang ke sini dan mencoba juga. Nanti ada kita share foto-foto beliau dengan buyer kami yang di Brasil. Cuma memang karena pandemi waktu itu tahun 2019 ya. Terus ada pandemi, jadi semuanya terputus ya. Bagaimanapun kita tetap berimbas atas pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini gitu. Dulu lolos ya Mbak ya sama orang Brazilnya itu, waktu tester itu beliau bilang good gitu. Semuanya.
insya Allah, dan ini akan kita kirim ke negara lain yang mudah-mudahan diterima di pasar di sana gitu ya. Nah sekarang keluarga mendukung nggak dengan ini? Sangat mendukung sekali, terutama suami saya. Jadi saya sama suami memang usaha barengan Mbak, karena pandemi, apalagi usaha kan bisa naik bisa turun. Betul. Awal usaha saya adalah jualan sembako sama produksi ini Mbak, ya tumpi tadi sama percetakan. Nah dengan berjalannya waktu kan surut, akhirnya saya banting setir mencari peluang usaha ke keripik pisang ini. Saya melihat wilayah sekitar, kenapa melihat petani-petani begitu kesusahan untuk menjual pisang, akhirnya ya udah saya produksi dan kan memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain juga gitu. Sekali lagi beliau juga memberdayakan petani-petani pisang yang ada di wilayah sekitar beliau, yaitu kita berada di Rowosari, Gedung Sari, Kecamatan Tembalang. Nah, mari kapan-kapan silahkan kalau mau menghubungi beliau, nanti ada di caption atau di layar kita ya, bisa langsung ke beliau. Kami dari tim Peluang Usaha Claudina mau nanya Bu, boleh nggak sih kita dari Peluang Usaha Claudina tuh ingin tahu resep-resepnya kita bagi kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh penonton ya. Tentu saja boleh Mbak. Kenapa? Karena kalau kita mau berbagi ilmu, otomatis kembali lagi kepada kita. Dengan ilmu yang kita bagikan, insya Allah Allah akan memberikan lebih untuk kita. Jadi alhamdulillah beliau mengizinkan resep-resep cara pembuatan peluang usaha keripik pisang ini ke sahabat-sahabat semuanya. Mari kita sama-sama melihat proses pembuatan dari keripik pisang Piksai dari Arta Barokah ini. Mari. Oke, mari silakan. Ini pisangnya segitunya ya, beliau dapat pisang. Oh ya, sebelumnya beliau adalah suami dari Ibu Rofiatun. Jadi ini kerja keluarga, kerja bersama ya Bu ya. Jadi bersama-sama insya Allah berkah buat semuanya. Amin, amin. Gimana Ibu? Ini pertama kali yaitu kita memilih pisangnya otomatis pisang yang bagus Mbak. Jadi biar hasilnya lebih bagus. Pisang yang kami pilih pisang mentah. Kalau pisang mateng atau yang mau agak mateng itu nanti hasilnya kurang bagus. Jadi ini benar-benar pisang yang masih mentah. Jadi pisangnya masih pisang keras, mentah masih ya? keras, gitu terus kita kupas. Nah, ini adalah proses pengupasan. Setelah kita kupas, nanti kita cuci bersih. Habis itu kita tiriskan dulu biar enggak netes airnya gitu. Oke, berarti satu ember ini kita bawa dulu, boleh? Oke, ya. Jadi sekali lagi pisang yang dipilih adalah pisang yang mentah karena memang kalau matang mungkin lembek gitu ya. Satu lembek, dua hitam. Oh iya, hitam, betul. Jadi harus sama lama banget itu, untuk keringnya lama. Oh gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan setelah pemilihan bahan, kita kupas dan baru kita cuci ya. Yuk, kita cuci bareng-bareng. Nyuwun sewu ya, Pak. Ini adalah proses pencucian, Mas. Jadi setelah dikupas, terus kita cuci. Kita cuci satu-satu ya. Oke, untuk menghilangkan kotoran juga. Iya, sama getahnya biar hilang. Jadi semuanya dibersihkan, dicuci. Kita proses masak setelah ditiriskan ya. Jadi setelah dicuci, ditiriskan, baru dipasang. Biasanya itu kalau saya goreng bibit itu langsung saya taruh di atas minyak Mbak. Cuma kalau banyak otomatis saya nggak kesampaian karena minyaknya panas sekali. Jadi harus kita siapkan dulu ya, kita pasang dulu, habis itu terus digoreng gitu. Nah, keripik pisang itu perlu dijemur atau tidak? Oh tidak Mbak, ini langsung bisa digoreng aja. Jadi tidak perlu penjemuran ya? Tidak ada jemur. Kalau dijemur saleh Mbak. Oh iya, saleh pisang, saya salah. Nah ini kalau udah yang matang dibuat bentuknya kita memang seperti ini. Beliau ada dua bentuk ya, cuman dari permintaan ini yang tergantung permintaan ya, bisa yang koin bisa juga yang panjang. Kalau yang panjang itu kan dari kepok pipit Mbak.
Kalau masyarakat sini suka yang panjang, tetapi kalau di toko-toko itu mintanya yang koin, Mbak. Termasuk saya juga sama. Kemarin kita sempat bawa ke Brazil, sama ini rencana kita ke Turki, itu memang mintanya yang bulat. Iya, betul. Jadi khas banana ya? Ya, banananya kelihatan seperti itu. Nah, setelah pisang selesai dipasrah atau dibentuk, diiris tipis-tipis tadi, baru kita tanya ke beliau apa aja bahan-bahan lainnya. Ini ada, kelihatannya ada gula dan garam. Mau dijelaskan apa aja nih, Bu? Ini ada gula pasir. Gula pasir itu kalau untuk 10 sisir pisang itu bisa 1 kilo gula pasir, terus ditambah 1 sendok garam biar rasanya gurih, Mbak. 1 sendok makan atau teh? Makan 1 ya? sendok makan, Oke, 1 sendok makan iya. dengan air 1.500 liter. Ini 1 kilo gula pasir ditambah air 1,5 liter, terus dikasih garam, Mbak. Kasih garam 1 sendok makan, nggak usah penuh-penuh, biar rasa manisnya itu alami. Kalau nggak dikasih garam, biasanya rasanya manis ampang, Mbak. Itu adalah ciri khas 1 kilo gula, 1 kilo gula pasir, 1,5 sendok liter, makan, terus 1 sendok makan garam, garam. kita campur jadi satu, terus kita rebus. Jadi gulanya itu kita rebus. Ini untuk membuat keripik pisang rasa manis. Iya, baik. Oke, kita mulai. Ini adalah gula yang sudah kita rebus tadi ya, Mbak, kayak gini, Jadi Mbak. gula pasir yang kental direbus juga, tadi jadi iya. seperti ini ya. Kenapa kok agak kental? Biar hasilnya tuh bagus. Jadi nanti keripik pisangnya bisa kayak keling-keling gitu loh, Mbak. Manisnya hati masih gitu ya. manisnya Gitu juga ya. manis alami. Ini tanpa bahan pengawet dan juga tanpa pemanis tambahan. Berarti Jadi memang aman. asli dari gulanya tersebut Asli ya. dari gula pasir dan dengan tambahan garam itu manisnya bisa menjadi manis legit gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan prosesnya. Nah, sekarang kita lanjut proses penggorengannya, Mbak. Oke, berarti ini tetap kita siapkan, terus baru proses penggorengan. Yuk, Kita silakan. sekarang, ini minyak yang sudah kita panaskan, kita tunggu sampai mendidih. Biar ini kita coba dulu, ternyata belum mendidih, kita tunggu sampai benar-benar mendidih, biar hasilnya itu lebih bagus. Karena kalau belum mendidih sudah dituang keripiknya nanti agak lama gitu. Kita masukkan satu-satu biar enggak lengket. Dengan minyak yang sudah mendidih, otomatis Banyak-banyak pisangnya juga ya? Iya. Masuknya ya. Ini yang pisangnya bisa naik sendiri. Saya mau tanya nih, kira-kira untuk sahabat-sahabat di rumah modal berapa sih untuk memulai usaha ini? Kalau awal-awal mungkin gini, Mbak, misalkan 1 sisir pisang itu seharga 10.000, terus minyaknya 1 liter berarti 25.000. Gula pasir otomatis kan 1/4 itu sudah manis bisa, ya? sudah manis banget. Iya. Kalau 1/4 bisa untuk 2 sisir, 3 sisir pisang sudah bisa untuk bumbuin 3 sisir pisang. Jadi misalkan 3 sisir berarti 30, terus minyaknya kalau 2 liter ya berarti Dalam arti 48 gitu. 100.000 sudah bisa menghasilkan beberapa kilo, Mbak. Itu sudah bisa itu menghasilkan. coba alhamdulillah kita dibagi ilmu beliau agar supaya kita bisa membuka peluang usaha ini di rumah. Hanya dengan 100.000 kita bisa memulai usaha ini. Nanti ke depan bisa berkembang gitu ya, Ibu Iya, ya. benar, Mbak. Nah, tadi kita sudah melihat beliau bagaimana memproduksi keripik pisang. Sekarang kita di sini melihat bagaimana produksi itu sudah jadi ya seperti ini. Ini ada keripik yang panjang, ini ada yang bentuk koin ya, Bu ya. Ini bentuk koin. Dan kemasan pun beda-beda sesuai dengan permintaan. Jika ada pemesanan dari luar kota, bentuk ini mungkin lebih aman karena tidak akan hancur gitu ya. Betul, Mbak. Nah, seperti ini kita juga bisa terima ke pengiriman kemanapun begitu ya. Nanti kita bisa menghubungi di bawah ini. Oke.
Nah, pisang ini tidak ada yang terbuang, betul nggak, Bu? Betul Nah, sekali. gimana sih, apa aja sih yang bisa dimanfaatkan dari pisang ini? Ya, misalkan ada dari saya dikirimi petani pisang, ternyata ada yang agak mateng. Nah, nanti bisa saya produksi untuk menjadi pisang goreng. Pisang goreng. Bisa juga dibuat sale, Mbak. Bisa juga buat sale pisang, itu yang dijemur tadi ya? Iya, yang dijemur. Kalau sale pisang itu dijemur. Pisang Jadi goreng tidak ada enak yang banget. terbuang. Jadi tidak ada yang terbuang ya. Kulitnya kan? pun tidak dibuang, Mbak. Kulitnya juga tidak dibuang menurut beliau ya. Iya. Kulit pisang untuk apa ya? Itu kemarin ada mahasiswa yang dari Undip itu pernah meminta kulit pisang itu untuk diolah? dijadikan tisu. Kulit pisang jadi tisu. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke, siap, kita bisa siap. ketemu lagi. Nih kita mau ngincipin dulu. Boleh ngincipin nggak sih, Bu? Oh, Nih, Bu? tentu saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Maknyus apa maknyes apa? Pokoknya enak banget deh. Yuk, silakan. Pengiriman bisa kemanapun. Bisa kita pesan sesuai dengan kemasannya. Bisa bentuknya juga bisa panjang, juga bisa bulat. Dan bisa apa namanya? Kalau untuk keluar kota packaging bisa di dus gitu nggih? Bisa. Jadi kita bisa melayani pengiriman kemanapun termasuk keluar pulau dan keluar negeri. Jadi sahabat-sahabat yang mau pesan silakan langsung menghubungi kontak di bawah ini. Silakan.